Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Zona 21. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah film yang berjudul Low Season. Low Season merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Naribade W. Hakam dan bergenre horor, komedi, dan romance. Berkisah tentang Lin, seorang gadis muda yang memiliki kemampuan khusus untuk dapat melihat hantu. Setelah putus dengan pacarnya, Lin merasa bosan dengan kota besar. Mantan kekasihnya Lin meninggalkannya demi seorang aktris glamor setelah mendapatkan ketenaran. Lin akhirnya memutuskan untuk pergi menuju sebuah resort yang jauh di utara untuk menenangkan diri. Di sana, Lin bertemu dengan Put, seorang penulis skenario muda yang menulis cerita horor. Put diam-diam menjadikan Lin inspirasi dalam tulisan barunya itu. Keduanya lantas bergabung dalam petualangan melarikan diri dari hantu. Buat kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, jangan lupa tonton terus videonya. Film ini bermula saat Lin sedang menaiki taksi, tiba-tiba turun di tengah jalan karena sopirnya melihat Lin dengan tatapan yang aneh. Waktu itu menjelang malam, dia memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan yang sedikit menyeramkan di tengah hutan. Tak lama setelah mobil itu pergi, tiba-tiba Lin disambut oleh orang aneh yang bertingkah konyol tanpa memakai sendal, dengan alasan kena penyakit kutu air, sehingga dia tidak boleh kena air. Orang itu mengantar Lin ke kamarnya dengan kamar model pedesaan. Malam semakin larut saat Lin hendak pergi siap-siap untuk tidur. Dia mendengar orang mengetuk pintu kamarnya. Dengan rasa takut, dia memberanikan diri untuk membuka pintu itu dan tidak ada siapa-siapa di sana. Dia kembali masuk dan menutupi dirinya dengan selimut sambil meminta doa agar Tuhan melindunginya. Sambil menatap ke arah langit-langit kamar, dia melihat toke yang sedang mencari makan. Melihat ekspresi Lin yang ketakutan, tiba-tiba toke itu jatuh membuat Lin pergi keluar untuk mencari pertolongan. Saat masuk kembali ke dalam kamarnya, Lin melihat sosok hantu yang menyeramkan sedang memegang toke itu. Dengan spontan dia bergegas pergi dari tempat tersebut sambil berteriak. Keesokan harinya saat bangun tidur, di hadapannya sudah berdiri Put, yaitu seorang pemuda tampan penulis skenario. Hari itu, Put berencana pergi ke suatu tempat bernama Kiu Mai Pan. Mendengar hal itu, Lin mencoba meminta izin untuk ikut bersamanya ke tempat itu. Tentunya dengan uang senilai 2000 baht, maka dia bisa ikut. Sebelum mereka pergi, Lin dan Put mendaki sebuah bukit yang memiliki pemandangan sangat indah. Di atas sana, Lin teringat akan kenangan-kenangan bersama mantannya itu yang membuat dia berteriak aneh seperti orang gila. Setiap pria yang dekat dengan Lin pasti akan mencapakan Lin hanya karena Lin bisa melihat hantu yang membuat mereka merasa takut. Dari sana, dia mencoba untuk tidak mengatakan apapun tentang hantu pada orang lain, termasuk Put. Setelah sekian lama di perjalanan, Lin tertidur di mobil dan saat bangun, dia sudah berada di tempat campnya Put, tempat berkumpulnya teman-teman Put. Ketika membuka mata, dia melihat sosok kepala yang nongol dari luar jendela dan membuat Lin lari ketakutan. Di sana, dia bertemu dengan kawan-kawannya Put dan mereka saling berkenalan, bermain, bercanda, mengobrol, dan lain-lain. Lin terlihat mulai akrab dengan mereka. Setelah berbincang-bincang, ternyata semua temannya Put yang ada di sana merupakan korban kejahatan para mantan. Keesokan harinya, Put berencana untuk pergi ke rumah pamannya bersama Lin, dengan tujuan untuk mencari inspirasi tentang cerita horor karena menurut Put, pamannya ini bisa melihat hantu. Dengan menggunakan motor rongsokan, mereka pergi berdua menuju tempat itu melewati jalan berlumpur dan hutan. Akan tetapi di tengah jalan, motor yang dikendarai Put terjatuh dan mogok yang membuat pakaian mereka dipenuhi lumpur dan terpaksa harus jalan kaki. Tak terasa setapak demi setapak mereka lalui melewati hutan, kebun, dan sawah.
Akhirnya Lin dan Put sampai di tempat pamannya Put yang bernama Kak Ray. Akan tetapi sesampai di sana Kak Ray tidak ada di rumah, membuat mereka harus menunggu sampai larut malam. Ketika itu Lin berasa ingin BAB karena kondisi rumah tidak ada WC, jadi Lin harus menggali dulu lubang buat penampungan nya itu. Ketika dia mencari pacok ke sebuah gudang, dia menginjak sesuatu yang aneh. Tentunya bukan nya ya. Setelah disenter karena kondisi rumahnya juga nggak ada listrik. Maklum di tengah hutan, ternyata yang diinjak ini adalah mayatnya Kak Ray. Sontak Lin langsung kocar-kacir sampai menahan BAB-nya. Dia mencoba memberitahu Put dengan perkataan yang gak jelas, terbata-bata karena sedang panik. Tiba-tiba Kak Ray datang menyapa mereka yang membuat Lin takut karena Lin tahu yang menyapanya ini adalah hantunya Kak Ray. Lin mencoba memberitahu Put, akan tetapi percakapannya selalu dipotong oleh hantunya Kak Ray. Tanpa merasa aneh, Put mulai menanyakan tentang cerita-cerita horor pada Kak Ray, dan Kak Ray pun menceritakan kisah hantu yang suka bersiul di hutan. Saat bercerita, Kak Ray tersendak sehingga membuat bola matanya keluar masuk ke dalam gelas. Tanpa sepengetahuan Put, Lin memberitahunya bahwa matanya ada di dalam gelas. Tanpa berpikir lama, Kak Ray meminum gelas yang berisi mata itu sehingga matanya kembali lagi ke semula. Terlalu fokus dengan Kak Ray, Lin tidak menyadari kalau dia sudah dikepung oleh banyak hantu yang memperhatikan mereka. Lin mencoba pergi bersama Put dengan alasan ingin ditemani untuk buang air kecil. Setelah jauh dari sana, dia mencoba memberitahu Put tentang Kak Ray, tetapi tiba-tiba Kak Ray sudah ada di sana. Malam berlalu, saat Put buka mata, dia tidak melihat Lin di sampingnya. Setelah dicari kemana-mana, termasuk ke gudang, dia tersandung oleh mayatnya Kak Ray dan terjatuh di atasnya. Sontak ketika itu, Put berteriak kencang sambil lari kocar-kacir, sementara Lin menunggunya di semak-semak sambil dia tersenyum-senyum sendiri dengar Put berteriak. Keduanya kemudian meninggalkan tempat itu untuk kembali ke campnya lewat hutan itu lagi, sampai-sampai tubuh mereka dipenuhi banyak lintah. Di tengah jalan mereka kelaparan dan berhenti di bawah pohon pisang. Beruntungnya, pohon pisang itu sedang berbuah walaupun buahnya masih kurang matang. Tapi mereka tetap makan juga, dan daripada perut kosong keroncong. Karena terlalu lelah dan kekenyangan, keduanya tertidur sampai larut malam. Saat membuka mata, mereka langsung bergegas melanjutkan perjalanan. Saat hendak pergi, kemudian mereka mendengar suara siulan yang tidak tahu dari mana asalnya. Mendengar suara itu, Lin dan Put teringat akan ceritanya Kak Ray tentang hantu yang bersiul di tengah hutan. Tanpa berpikir panjang, keduanya langsung lari ketakutan, dan yang terjadi di tengah jalan, tanpa diduga-duga mereka bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang mencari rebung. Setelah berbincang-bincang, ternyata yang bersiul itu anak tersebut. Lin dan Put akhirnya selamat bersama bocah itu yang pergi keluar dari hutan. Cukup lama menyusuri jalan, keduanya sampai di camp mereka. Malam itu, Lin berkunjung ke penginapannya Put untuk meminjam HP buat telepon ibunya. Setelah sekian lama berbincang-bincang, Lin dan Put pergi ke teras untuk melihat bintang sampai mereka ketiduran. Keesokan harinya, tepatnya saat berkumpul, temannya Put menanyakan motor tua yang pernah dipakainya bersama Lin. Put menjawabnya dengan santai dan tersenyum merasa bersalah, mencoba untuk mengambil kembali motornya yang ditinggalkannya di jalan dengan ditemani oleh Lin tentunya ya. Mendapat kesempatan bisa jalan-jalan bersama Lin lagi, mereka memanfaatkannya untuk jalan-jalan. Sampai-sampai saat di jalan Lin terkena cipratan kotoran. Mulai saat itu mereka sering jalan-jalan bersama. Pun memberikan sebuah jimat yang ia buat sendiri yang berbentuk kalung dengan tujuan supaya hantu tidak mendekati Lin lagi sambil melihat sunset. Ketika malam tiba, saat mereka sedang berkumpul-kumpul, Thor yaitu mantannya Lin menelepon Lin dengan tujuan ingin balikan lagi dengan Lin. Saat itu hati Lin terlihat sangat kacau sambil meneteskan air matanya. Ia bingung harus memilih siapa. Tidak hanya Lin, Put pun yang mulai menyukai Lin bersedih karena mendengar hal itu. Kemudian Lin memutuskan untuk pulang demi menemui mantannya ini.
Sesampainya di sana, Lin dan mantannya hendak pergi ke restoran. Dia melihat hantu kakek-kakek tertabrak mobil. Sontak Lin pun menjerit. Dia mencoba menceritakan pengalamannya bisa melihat hantu pada Thor, akan tetapi Thor menganggap hal itu merupakan sebuah penyakit dan menyarankan Lin untuk pergi ke psikiater. Dengan hati kecewa, Lin pergi meninggalkan Thor. Setelah beberapa bulan di perkotaan, dia kembali ke camp untuk menemui Tut. Akan tetapi Put tidak hadir di sana. Sekian lama menunggu, akhirnya Put pun datang dan akhirnya keduanya bersama.